Kamu mungkin pernah mendengar nasihat, ikuti passion kamu, dan hidup kamu akan sukses dan bahagia. Sepertinya resep yang sangat sempurna ya. Tapi, bagaimana kalau saya katakan bahwa saran ini mungkin justru bisa menyesatkan? Iya, bisa menyesatkan. Coba renungkan sejenak. Apakah benar kita bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hanya dengan mengikuti passion? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih penting? Ayo kita bahas lebih dalam supaya kita tidak gagal paham. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Apakah benar mengikuti passion adalah jalan yang paling bijak? Apa makna sebenarnya dari ikuti passion kamu itu? Pertanyaan ini seringkali membuat kita merenung lebih dalam. Coba kita ibaratkan passion seperti api unggun yang hangat di malam yang dingin. Menarik, mempersona, dan memberi kenyamanan sesaat. Tapi, apakah api unggun cukup untuk bertahan hidup di alam liar? Tentu tidak. Kita butuh lebih dari sekedar kehangatan untuk bertahan dan hidup. Coba sahabat bayangkan, saat ini kamu sedang berada di sebuah balapan mobil di sirkuit yang megah. Setiap mobil di sirkuit memiliki desain yang cantik dan kecepatan yang luar biasa. Sangat menarik perhatian dan membuat kamu ingin ikut mencobanya. Kemudian, kamu memilih mobil yang paling cepat dan paling keren. Dan mulailah balapan dengan penuh semangat. Namun, saat balapan berlangsung, kamu mulai menyadari bahwa mobil tersebut tidak sesuai dengan gaya mengemudi kamu. Walaupun cepat dan keren, tapi mobil itu sangat sulit dikendalikan. Dan akhirnya, kamu kesulitan untuk tetap berada di jalur balapan. Nah, sama halnya dengan mengejar kesuksesan. Kadang kita terpesona oleh yang nampaknya bagus dan mudah dicapai, tanpa memikirkan apakah ini benar-benar cocok dengan kemampuan dan tujuan kita dalam jangka panjang. Saya punya teman, dia sangat suka memasak. Untuk mengikuti passionnya, dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan kantoran dan membuka restoran kecil. Awalnya, dia sangat bersemangat dan bahagia bisa mengejar passionnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menghadapi tantangan seperti mengelola staf, mengatur keuangan, dan menghadapi persaingan yang ketat. Meskipun dia sangat mencintai memasak, dia mulai merasa kewalahan dan lelah karena dia tidak sepenuhnya siap dengan aspek-aspek lain dalam menjalankan bisnis. Dari cerita ini menunjukkan bahwa passion saja tidak cukup untuk memastikan kesuksesan. Diperlukan juga keterampilan manajerial, perencanaan yang matang, dan kesiapan menghadapi tantangan. Jadi sahabat, passion itu memang penting. Dia adalah api yang menyalakan semangat kita. Namun, untuk menjaga api itu tetap menyala dan membawa kita ke arah yang benar, kita juga butuh bahan bakar lain, yaitu kemampuan, keterampilan, kerja keras, dan tujuan yang jelas. Passion adalah pondasi yang kuat. Tapi untuk membangun kehidupan yang sukses dan bahagia, kita perlu membangun lebih dari sekedar pondasi. Kalau begitu, apa dong yang mesti kita lakukan? Inilah dia 5 tips yang sebaiknya kamu lakukan. Tips yang pertama, selain passion, kenali kekuatan dan keterampilan yang kamu miliki. Cari pekerjaan atau bidang yang memadukan ketiganya. Kalau kamu memiliki kekuatan dalam komunikasi, keterampilan berbicara depan umum, dan passion untuk mendidik, pertimbangkan karir di bidang pelatihan atau public speaking. Memadukan passion dengan kekuatan memastikan kamu merasa puas dan kompeten dalam pekerjaanmu. Tips yang kedua, teliti kebutuhan pasar dan peluang. Lakukan riset tentang tren pasar, kebutuhan industri, dan peluang karir yang sesuai dengan kekuatan dan passion kamu. Contoh misalnya, kalau kamu memiliki passion dalam bidang teknologi dan menemukan ada permintaan tinggi untuk pengembang aplikasi, ini bisa menjadi jalur yang menjanjikan. Menggabungkan passion dan kebutuhan pasar membantu kamu membuat keputusan yang relevan dan berkelanjutan. Tips yang ketiga, pertimbangkan nilai dan tujuan hidup kamu. Pikirkan tentang nilai-nilai dan tujuan hidup kamu. Pilih jalur yang sejalan dengan passion serta nilai dan tujuan jangka panjang kamu. Contoh misalnya, kalau kamu punya passion dalam bidang memasak dan nilai-nilai hidupmu adalah menjaga kesehatan orang lain,
kamu bisa mempertimbangkan menjadi koki yang fokus pada makanan sehat. Dengan begitu, kamu bisa menyalurkan passionmu dalam memasak sambil memastikan bahwa pekerjaanmu memberi dampak positif bagi kesehatan orang lain. Tips yang keempat, eksplorasi dan uji coba. Cobalah berbagai aktivitas atau proyek yang sesuai dengan passion kamu untuk melihat mana yang paling cocok. Bisa dengan magang, kerja paruh waktu, atau proyek sampingan. Contoh misalnya, kamu tertarik dalam dunia fotografi. Sebelum memutuskan untuk menjadi fotografer penuh waktu, kamu bisa mulai dengan mengambil foto sebagai hobi atau mencoba proyek kecil seperti memotret acara teman atau keluarga. Dengan mencoba hal-hal ini, kamu bisa melihat apakah fotografi benar-benar cocok dengan minat dan kehidupanmu sebelum berkomitmen lebih jauh. Tips yang kelima, yang terakhir, jaga keseimbangan hidup dan kerja. Pilihlah jalur karir yang memungkinkan kamu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sambil mengikuti passion kamu. Contoh misalnya, kamu sangat tertarik dalam dunia kuliner dan ingin membuka bisnis makanan. Namun, kamu juga ingin memiliki waktu luang untuk keluarga. Daripada membuka restoran yang membutuhkan komitmen waktu penuh, kamu bisa mulai dengan bisnis catering dari rumah atau menjadi chef pribadi dengan jadwal yang fleksibel. Hal ini memungkinkan kamu tetap menekuni passion kamu sambil menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi sahabat, hidup ini bukan hanya tentang mengejar passion semata, tapi tentang menemukan keseimbangan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, dan apa yang bisa memberi dampak positif bagi dunia. Ketika kamu bisa menemukan titik temu dari ketiganya, disitulah kamu akan menemukan kepuasan sejati. Mulailah hari ini dengan melihat passionmu dari sudut pandang baru. Tanyakan pada dirimu, bagaimana aku bisa mengembangkan keterampilan yang mendukung passionku? Bagaimana aku bisa menyelaraskan passionku dengan kebutuhan orang lain? Jangan takut untuk beradaptasi, untuk belajar, dan untuk menemukan makna di setiap langkah yang kamu ambil. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.